Halo Bedikers, setiap manusia tak luput dari kesalahan, itu disengaja maupun tidak. Begitu pula dengan para selebriti, banyak konsekuensi yang harus ditanggung, mulai dari sanksi sosial hingga hukuman penjara. Beberapa selebriti berikut pernah mendekam dalam jeruji besi akibat perbuatannya. Lalu siapa saja mereka? Mari kita bongkar. Selebriti yang pertama ada seorang artis yang berkecimpung dalam dunia politik, Angelina Sondakh. Perempuan cantik ini harus berhenti sejenak dari karir politiknya karena terjerat kasus korupsi anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2012 silam. Tak main-main, jebolan putri Indonesia ini terbukti menerima suap sebesar 2,5 miliar rupiah dan 1,2 juta dolar Amerika. Akibatnya, istri mendiang Adjie Massaid ini mendekam di penjara sejak 27 April 2012. Setelah menjalani hukuman, kini ibu dua orang anak ini dinyatakan bebas pada 3 Maret 2022 kemarin. Angelina telah diperbolehkan melakukan aktivitasnya kembali, baik itu berkarir dalam dunia entertainment ataupun kembali berpolitik. Semoga kasus ini dapat menjadi efek jerah bagi Angelina dan bisa menjadi pembelajaran untuk yang lain. Bagaimanapun juga, mencuri uang negara itu jahat. Selebriti lain yang juga berkecimpung dalam dunia politik ada Zumi Zola. Mantan suami Syarin Taria ini tersandung kasus gratifikasi. Kala itu ia menjabat sebagai gubernur Jambi. Atas tindakannya, Zumi Zola harus menjalani 6 tahun penjara di dalam jeruji besi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta juga memberikan hukuman kepada mantan pesinetron ini. Ia harus membayar denda sebesar 500 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan saat sedang menjalani hukuman. Zumi Zola harus mendapat berita buruk lagi, yaitu diceraikan oleh sang istri. Syarin Taria mengajukan gugatan cerai pada 26 Maret 2020 dengan alasan banyaknya perselisihan dan kurangnya perhatian. Setelah menjalani beberapa kali sidang, keduanya resmi bercerai pada 12 Agustus 2020. Ini sih namanya setelah jatuh tertimpa tangga tua. Yang sabar ya Bapak mantan gubernur, makanya jangan suka menyalahgunakan jabatan. Kemudian ada pendadut beken Saiful Jamil. Tahun 2016, Saiful diusut dengan kasus pencabulan. Lalu Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memberi hukuman 3 tahun penjara. Setelah itu diketahui kemudian bahwa Saiful menyogok majelis hakim melalui pengacaranya. Duda ini pun kembali berurusan dengan hukum karena kasus suap dan divonis 3 tahun penjara. Selain itu, kasus vonis pencabulan Saiful Jamil diperberat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi 5 tahun penjara. Total keseluruhan hukuman Saiful Jamil adalah 8 tahun. Sehingga seharusnya keluar dari BUI pada tahun 2024. Namun pria Parubaya ini mendapat remisi 30 bulan dan pada akhirnya ia pun bebas dari lapas Cipinang pada 2 September 2021. Gimana Bedikers? Setelah terjerat 2 kasus ini, menurut kamu Saiful pantas tidak mendapat remisi sebanyak ini? Selebriti yang penuh kontroversi selanjutnya, siapa lagi kalau bukan Nikita Mirzani. Nikita pernah mendapat hukuman penjara pada 2015 silam di rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Kala itu, ia terbukti bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap Olivia Meisandi dan Beverly pada tahun 2012. Selain itu, ia juga pernah tersandung kasus yang sama terhadap Dipo Latif yang terjadi pada 5 Juli 2018. Dugaan penganiayaan ini terjadi di salah satu pelataran parkiran di Jalan Beda, Jakarta Selatan. Nikita yang awalnya ingin melempar sebuah aspak ke asisten Dipo, justru mengenai jidatnya sehingga menyebabkan luka. Kejadian ini pun dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya menjatuhkan hukuman pidana selama 6 bulan dengan masa percobaan 12 bulan. Jadi, jika dalam kurun waktu 12 bulan melakukan tindak pidana lainnya, maka ia harus mendekam dalam jeruji besi selama 6 bulan.
Adegan ini jangan ditiru ya Bedikers, selama masih bisa diselesaikan dengan baik-baik. Gak usahlah pakai kekerasan, kan repot jadinya. Meninggalkan Nikita Mirzani, selanjutnya ada selebriti kontroversial Roro Witria. Roro ditangkap pada 14 Februari 2018 di kediamannya yang terletak di kawasan Jakarta Selatan. Ia terbukti melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Penangkapan ini berawal dari laporan warga setempat mengenai adanya rencana transaksi narkoba. Akibatnya Roro dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dengan denda 800 juta rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah menerima putusan tersebut, Roro sempat mengajukan banding, tapi ditolak oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Perjuangannya tak berhenti sampai di situ. Ketika sedang menjalani masa hukuman, Roro mengajukan pembebasan bersyarat yang kemudian diterima. Perempuan kelahiran 1979 ini dijadwalkan keluar dari BUI pada Agustus 2020. Namun pada akhirnya ia bisa mengakhiri masa hukuman 3 bulan lebih awal, yaitu Mei 2020 bersama 30.000 narapidana lainnya. Hal ini terjadi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 oleh Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM. Semoga setelah ini Mbak Roro bisa jauh-jauh ya dari barang haram ini. Ada anak dari sang legenda dangdut Rhoma Irama, ya, Ridho Rhoma. Ridho terjerat kasus penggunaan obat terlarang. Selebriti yang terkenal santun ini pertama kali ditangkap oleh polisi pada tahun 2017 silam. Ia harus menjalani rehabilitasi selama 10 bulan di sebuah rumah sakit di Cibubur, lalu dibebaskan pada Januari 2018. Sayangnya, putusan kasasi Mahkamah Agung memberatkan pelantun lagu Dawai Asmara ini menjadi 18 bulan, sehingga harus melanjutkan hukuman tersebut di penjara. Setelah bebas dari segala hukuman, penyanyi sekaligus aktor film ini kembali tersandung kasus yang sama. Ia kembali ditangkap pada 4 Februari 2021. Dalam penangkapan ini, Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok menemukan 3 butir ekstasi. Merasakan dinginnya lantai penjara untuk kedua kalinya, kini Ridho divonis 2 tahun penjara dan mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Aduh, gak ada cerah-cerahnya juga ya. Abang ganteng satu ini tidak untuk ditiru ya, Bedikers. Kemudian yang terakhir, Nia Ramadhani. Aktris yang memerankan tokoh bawang merah ini ditangkap pihak berwajib di kediamannya pada 7 Juli 2021. Penangkapan ini dilatar belakangi oleh dugaan mengkonsumsi obat-obat terlarang oleh teman dekat Jessica Iskandar ini. Beberapa saat setelahnya, sang suami turut menyerahkan diri ke kepolisian dengan alasan yang sama. Setelah melalui proses persidangan, Nia dan Ardi divonis hukuman penjara selama 1 tahun. Tak hanya mereka berdua, namun sang sopir yang turut menggunakan barang haram ini juga harus menerima hukuman yang sama. Sidang putusan ini dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 11 Juni 2022. Setelah mendapat putusan hakim, pengacara dari pasangan ini mengajukan banding. Menurut kamu bagaimana, Bedikers? Apakah vonis hakim sudah sesuai atau belum?